Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang hukum pengangkutan, yang mana hukum pengangkutan ini merupakan transportasi yang merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kegiatan masyarakat Indonesia. Pengangkutan adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang ke tempat yang sudah ditujukan. Maka dengan pengangkutan menghasilkan jasa angkutan atau dengan perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk memindahkan barang atau pengiriman barang-barangnya ke tempat lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 pokok masalah, yaitu yang pertama adalah tentang apa yang masuk hukum pengangkutan, asas-asas hukum pengangkutan, yang ketiga sumber hukum pengangkutan, dan yang keempat jenis-jenis hukum pengangkutan, dan yang terakhir apa saja objek hukum pengangkutan. Yang pertama, pengertian hukum pengangkutan itu merupakan perjanjian imbal balik antara pengangkut atau penyedia jasa dengan pengirim atau pengguna jasa, di mana pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang lain dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pengangkutan ini juga berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang mana saya sudah jelaskan tadi. Dan yang kedua adalah asas-asas hukum pengangkutan, yang mana asas-asas ini merupakan fondasi atau dasar dari lahirnya undang-undang dan peraturan pelaksananya. Asas-asas hukum pengangkutan ini terbagi menjadi dua, yang bersifat publik atau yang bersifat umum, ya, atau bersifat pribadi atau privat. Ada dua. Jadi asas yang publik ini merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan, dan juga pengangkut dan pihak pemerintah. Asas publik ini juga memiliki beberapa asas juga di publik ini. Ada beberapa asas, ada sekitar 9 asas, yaitu yang pertama adalah asas manfaat. Asas manfaat ini adalah pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia yang butuh jasa angkutan ini. Dan yang kedua adalah asas usaha bersama keluarga. Yang ketiga asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, juga asas keterpaduan, asas kesadaran hukum, asas percaya pada diri sendiri, dan yang terakhir asas keselamatan penumpang. Nah, itu juga yang diperlukan untuk bagi jasa pengangkut. Dan yang kedua, asas hukum pengangkutan bersifat privat. Yang bersifat privat ini merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkutan dan penumpang atau pengirim barang. Asas pengangkutan ini juga bersifat privat. Ada 4. Yang pertama itu asas konsensual, perjanjian pengangkutan yang tidak harus dalam bentuk tertulis. Dan yang kedua asas koordinatif, pihak-pihak dalam pengangkutan kedudukan yang setara dan sejajar. Dan yang ketiga asas campuran. Asas campuran ini ada 3 jenis perjanjian, yakni pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Dan yang terakhir adalah asas pembuktian dengan dokumen. Asas ini merupakan sebagai pembuktian bahwa jika ada bukti dengan dokumen, maka akan terjadi perjanjian itu. Jika tidak ada dokumen pengangkutan, berarti tidak ada perjanjian. Pembahasan yang ketiga yaitu adalah sumber-sumber hukum pengangkutan, yang mana secara umum sumber hukum diartikan sebagai tempat dapat menemukan hukum atau tempat mengenali hukum, yaitu ada 2 sumber. Yang pertama adalah sumber hukum formil, yang mana tempat atau sumber di mana kita dapat menemukan ketentuan hukum serta untuk dapat mengetahui apa yang menjadi hukum positif. Dan yang kedua adalah sumber hukum material, lebih merupakan suatu usaha pendalaman teoritis tentang hukum karena jawabannya tergantung pendekatan yang digunakan. Hukum pengangkutan juga merupakan bagian dalam hukum dagang, dan pengaturan pengangkutan dibuat secara khusus menurut jenisnya. Jadi tiap-tiap jenis pengangkutan diatur dalam peraturan tersendiri. Juga ada 3 macam jenis pengangkutan, yaitu pengangkutan darat, pengangkutan laut, dan pengangkutan udara. Di setiap jenis pengangkutan ini pasti ada ketentuan umum mengenai pengangkutan dalam kitab-kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) yang kita dapat ditemukan dalam beberapa pasal. Dan pembahasan yang keempat adalah jenis-jenis pengangkutan. Pengangkutan ini sebagai juga mempermudah sesamanya seorang barang di suatu tempat, dan dilakukan dengan berbagai cara dan dengan menempuh perjalanan yang berbeda. Ada yang melalui laut, ada yang melalui darat, ada yang melalui udara.
Dan yang terakhir adalah objek hukum pengangkutan. Sebagaimana yang sudah saya telah uraikan sebelumnya, bahwa pengangkutan adalah perjanjian juga perjanjian timbal balik pengangkut dengan pengirim, di mana maka akan dilaksanakan pengangkutan yang akan diadakan perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim barang, di mana objek pengangkutan ini adalah ada dua, yang mana yang pertama itu pengangkutan barang dalam pengangkutan barang yang menjadi objek pengangkutan, yaitu barang, yang mana barang tersebut adalah barang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Dan yang kedua adalah pengangkutan orang, yang mana berbeda dengan pengangkutan barang yang menjadi objek dalam perjanjian pengangkutan adalah orangnya. Maka dalam hal perjanjian pengangkutan orang, penyerahan kepada pengangkut tidak ada. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.